kebijakan politik anggaran kita habis tergopoh-gopoh, habis terkeruk hanya untuk membayar utang dan bunga utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Bincang Restorasi Indonesia bersama saya Ibrahim El Kadir yang akan memandu acara ini selama 30 menit ke depan. Di studio kita saat ini di Rumah Restorasi Indonesia telah hadir senior dan sahabat kita, Bang Joni Edward. Selamat malam Bang Joni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Joni sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini di Rumah Restorasi Indonesia. Pemirsa, kita akan berbincang seputar tema fenomena politik anggaran dalam penetapan APBN dan APBD. Selama ini yang kita tahu, politik anggaran merupakan salah satu bagian terpenting ya dari tata kelola keuangan negara ataupun daerah. Pengaruh politik dalam anggaran tak hanya pada tahap penyusunan saja, namun juga pengelolaannya. Nah, kita akan berbincang selama 30 menit ke depan dengan Bang Joni Edward yang sudah hadir di studio ini tentang sebetulnya apa yang sedang terjadi pada pengelolaan anggaran di Indonesia ini. Yang kita tahu saat ini sebentar lagi adalah mendekati tahun 2024, di mana tahun 2024 itu adalah tahun politik Indonesia. Kita juga akan membahas nanti setelah itu tentang penetapan kebijakan tentang proses anggaran yang ada di Indonesia ini dan pengelolaannya seperti apa. Apakah selama 5 tahun dan 10 tahun terakhir ini pengelolaan anggaran sudah tepat guna atau belum? Baik, kita mulai saja diskusi kita. Bang Joni silahkan pendapat Anda Bang Joni tentang fenomena politik anggaran dalam penetapan APBN ini. Terima kasih Mas Ibrahim. Jadi Indonesia itu beberapa kali gagal berpeluang menjadi negara kaya. Waduh. Harusnya kita sudah sejak tahun 70-an sampai 80-an sudah kaya raya. Tapi karena salah kelola sehingga kita nggak jadi kaya. Kenapa? Di tahun 70-an itu kita kaya minyak. Pada saat itu kita menjadi net eksporter minyak. Sampai-sampai Menteri SDM kita dulu, yaitu Pak Subroto, ditunjuk sebagai ketua OPEC, organisasi pengekspor minyak. Karena saking kayanya kita punya minyak. Tapi karena salah kelola, dikorupsi oleh Ibnu Sutowo sebagai dirut Pertamina dulu, sehingga kekayaan itu tidak mampu menyejahterakan rakyat. Peluang kedua yang harus kita juga menjadi kaya adalah ketika kita punya hutan banyak. Kayu-kayu kita ditebangi, kemudian dikirim, diekspor kemana-mana. Dan pada saat itu ketua untuk perkayuan itu, untuk kuasa hutan itu adalah Bob Hasan. Nah, karena salah kelola lagi, kita nggak jadi makmur, gitu. nggak jadi negara yang kaya raya. Peluang ketiga kita gagal menjadi negara kaya raya adalah pengelolaan cengkeh kita waktu itu. Cengkeh. Nah, karena salah kelola, hasil dari cengkeh itu tidak untuk menyejahterakan rakyat, tapi dibuat untuk keluarga cendana waktu itu. Pada masa itu. Ya. Nah, terakhir ini kita punya kekayaan juga masih dikeruk, yaitu nikel. Jadi ke depan itu kendaraan listrik, mobil listrik, kemudian motor listrik, bahan bakunya dari nikel. Dan kita adalah produsen terbesar di dunia, hampir 25% market share nikel itu dari Indonesia. Tapi lagi-lagi kita gagal menjadi negara. Harusnya nikel ini bisa menjadikan kita menjadi kaya. Tapi nikel kita justru 90% dikuasai Cina. Lari ke Cina, uang hasil ekspornya juga tidak ada di Indonesia, sehingga tidak menambah cadangan devisa. Ini adalah dampak dari salah kelola kekayaan alam kita. Begitu juga karakter anggaran ditentukan oleh politik anggaran.
pada saat ini politik anggaran kita memang dituangkan dalam bentuk APBN 2023 itu mayoritas untuk Kemenhan, hampir 131 triliun. 1 triliun itu ya. Nah, kemudian juga ada, saya punya data ini, Kemenhan 131 triliun, kemudian kedua yang terbanyak adalah Kementerian PUPR. PUPR, oke. Kemudian itu 125 triliun. Polri ketiga 107 triliun. Kemudian juga Kementerian Kesehatan 88,5 triliun. Kementerian Pendidikan selanjutnya 80 dan seterusnya. Itu prioritas APBN 2023. Ternyata prioritas itu bukan di sini. Prioritas APBN 2023 adalah untuk membayar utang maupun bunga utang. Bunga utangnya saja 441 triliun. Ditambah pokoknya mungkin total hampir 1.000 triliun. Ya, jadi kebijakan politik anggaran kita habis tergopoh-gopoh, habis terkeruk hanya untuk membayar utang dan bunga utang. Ya, itu jadi yang menjadi isu krusial saat ini adalah ketika kita anggaran kita hanya sekian, kemudian tidak dikelola secara baik dan benar. Gitu. Nah, artinya harusnya ada prioritas kan? Ya. Gitu. Nah, prioritas ini yang tidak cermat dijalankan oleh rezim saat ini. Ya. Gitu. Kira-kira sebetulnya apa sih masalahnya menurut Pak Joni ini, kira-kira apa nih yang menjadi kendala di pemerintah itu sehingga tidak cermat dalam melihat masalah ini? Sebenarnya mereka cermat, cuman kurang fokus anggaran itu kepada rakyat. Jadi anggaran kayak kebijakan misalnya, untuk pajak rakyat terus ditambah. Pajak mereka yang berpenghasilan 5%, 5 juta dikenakan pajak PPh 5%, pajak final. Kemudian PPN secara umum dinaikkan dari 10 menjadi 11. Ada lagi pajak sembako, pajak hasil karbon, dan semua dipajakin semua untuk rakyat kecil. Sementara untuk konglomerat malah diberikan tax amnesty, ampunan pajak. Nah, ini dia tidak bayar pajak sekian tahun, ketika bayar hari dapat diskon luar biasa. Nah, ini kan kelihatan keberpihakan anggaran ini, kebijakan APBN ini, terutama sektor perpajakan, berpihak kepada konglomerat, kurang berpihak pada rakyat. Jadi rakyat kecil diperas di sana sini, semua dipajakin, bahkan terakhir sempat mau memajakkan untuk warteg segala itu. Sembako, buah-buahan, sayuran semua dikenakan. Nah, pada sisi lain, pemanfaatan anggaran itu ternyata kepada orang miskin tidak dominan. Walaupun utangnya sedemikian banyak, tapi kenapa pengurangan kemiskinan itu terlalu lambat? Di masa Jokowi 8 tahun terakhir hanya mampu menurunkan 1,3% angka kemiskinan. Bandingkan dengan SBY ini lebih bagus. Dia 10 tahun itu bisa mencapai 5,7%. Mega bisa 6,7%. Bahkan Gus Dur yang hanya memerintah 2 tahun bisa mengurangi kemiskinan 2,5%. Nah, Jokowi 8 tahun hanya 1,3%. Artinya apa? Utang sedemikian banyak digelontorkan, kemudian juga pendapatan pajak ditambah, tapi tidak digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Ya, hanya ada pengurangan 1,3% untuk 8 tahun. Artinya keberpihakan kebijakan pemerintah tidak kepada orang miskin. Lebih banyak mikirin orang-orang kaya, konglomerat, oligarki terutama. Oligarki ya. Itu yang terjadi. Baik, yang kita tahu itu penyusunan anggaran itu kan seringkali dipengaruhi oleh aktor formal ya. Terdapat juga seperti pengaruh dari aktor informal, misalnya aktor informal juga memiliki kepentingan dalam APBN ini, Bang. Ya. Nah, jadi kelompok-kelompok kepentingan ini nih yang turut ada di dalam penyusunan anggaran bersama pemerintah dengan wakil rakyat. Nah, tanggapan Abang tentang penyusunan anggaran yang ada di pemerintahan dan di wakil kita. Kita menyorot wakil kita dulu nih. Dari wakil kita dulu deh. Ya, gimana menurut Bang Joni nih? Sebetulnya ini kan partai yang yang kita tidak mengenal yang namanya dominan
kemungkinan ya ada oposisi, ada ini. Ya. Tapi mayoritas itu kan harusnya yang saat ini sedang berkoalisi itu partai wong cilik nih. Ya. Gitu yang bisa peka terhadap permasalahan orang-orang kecil gitu. Benar. Nah, betul kan? Nah, bagaimana juga mereka melakukan politik anggaran ini dengan pemerintah? Kira-kira Bang Jeriman? Ya, tentu pelaksana dari politik anggaran ini adalah anggota dewan. Mereka yang memutuskan, mereka menerjemahkan persoalan bangsa apa sih sekarang, dan bagaimana cara mengenerate ekonomi sehingga memakmurkan rakyat. Kan itu tujuan dari bernegara. Nah, persoalannya ketika Anwar Ibrahim memimpin baru-baru ini, dia fokus mengelola anggaran pada pos-pos yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Jadi fokus yang tidak memanfaatkan yang tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi dipinggirin dulu. Jadi prioritasnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita 2023 ini untuk IKN. Apakah IKN nanti bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru? Saya nggak yakin. Bahkan kalau apakah jadi atau tidak, saya juga tidak terlalu yakin. Bahkan boleh jadi akan menjadi beban pengurangan pertumbuhan ekonomi karena tidak segera menghasilkan kan. Ya, dia harus bertumbuh dulu. Kedua, kereta cepat. Nah, ini kereta cepat itu dinisbahkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi karena jurusan Jakarta Bandung. Persoalannya terjadi penambahan beban, cost overrun. Dan cost overrun itu yang ngitung Cina, yang merencanakan Cina, merealisasikan Cina, tapi bebannya dialihkan ke APBN. Nah, ini akan jujur menjadi beban pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, harusnya seperti yang dilakukan Anwar Ibrahim, mata atau pos-pos anggaran itu dinisbahkan untuk sesuatu yang bisa mengejut pertumbuhan ekonomi. Sehingga ekonomi Malaysia nanti terbang ke atas. Kita dari dulu kan semasa pemerintahan Jokowi tidak pernah lebih dari 5%. Bahkan sempat minus waktu COVID 2020, 2021 minus 2-3%. Kemudian naik lagi 3%. Nah, tahun 2023 ini diharapkan 5%. Nah, di masa SBY mampu tumbuh 6-7%. Jadi ini faktor leadership yang memimpin bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh lebih baik, dan kalau tumbuh lebih baik berarti kan menyejahterakan rakyat. Nah, aspek penyejahteraan rakyat ini yang kurang tajam di pos anggaran atau politik anggaran di masa rezim Jokowi ini. Pemirsa, diskusi ini sekian menarik bagaimana anggaran yang saat ini sedang berlangsung di pemerintahan saat ini gitu, tidak menyentuh aspek yang sangat dasar, yaitu masyarakat, yaitu kita, yaitu rakyat gitu. Sehingga yang terjadi adalah beban dan beban dan beban. Untuk itu jangan kemana-mana, kita stay dan rehat sejenak, ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan lompat ke segmen berikutnya, yaitu tentang daerah. Yang kita tahu adalah Indonesia ini dengan provinsi yang begitu dan kabupaten yang begitu banyak, saat ini masing-masing daerah itu perlu untuk mengelola anggarannya masing-masing. Gitu. Dan ini juga terkait dengan pusat. Gitu. Bagaimana pengelolaan anggaran pusat, distribusi ke daerah itu menjadi sangat penting. Gitu. Dan kita tahu daerah-daerah ini juga beberapa juga sudah ada yang teriak gitu tentang terkait anggaran ini. Langsung saja kita akan bahas masih bersama Bang Joni Edward. Ya. Terima kasih. Jadi persoalan distribusi anggaran ke daerah itu tidak hanya ke daerah, sebenarnya kementerian dan lembaga memang politik anggarannya memang agak lucu karena kita dengar desas-desus yang kurang sehat di Banggar ya, panitia anggaran, bahwa seringkali untuk menambah budget dari satu tahun ke tahun berikutnya di satu daerah atau di satu kementerian atau lembaga itu kabarnya adanya fee. Nah,
Misalnya satu lembaga, kementerian, atau satu daerah, dia jatahnya tahun lalu 5 triliun. Terus ditawarkan, diusulkan naik menjadi 10 triliun. Nah, tambahan 5 triliun itu, anggota dewan minta fee. Dan itu sebabnya banyak anggota dewan yang ditangkap gara-gara bermain fee. Yang terakhir itu di Buwol, di beberapa kabupaten itu terjadi. Jadi hampir dari 539 gubernur, bupati maupun wali kota, 62%-nya masuk KPK. Ya, itu disebabkan karena permainan anggaran. Nah, ini mestinya dihentikan karena eksesnya daya dukung anggaran terhadap penjahteraan rakyat menjadi berkurang. Termasuk pertumbuhan ekonomi yang harusnya bisa lebih tinggi menjadi berkurang gara-gara adanya korupsi, gara-gara adanya permainan anggaran. Berbicara anggaran, kita tidak akan pernah bisa lepas dari adanya korupsi, Pak. Jadi artinya di sini dibutuhkan goodwill dari kita semua, bukan untuk membereskan ketidaksesuaian apa yang ada di dalam pikiran kemudian di kenyataan gitu tentang anggaran ini. Nah, kira-kira menurut Bang Joni nih, gitu, kedepannya ini sebetulnya apa yang mesti dibenahi dulu? Pemberantasan korupsi kah ataukah kepada kecermatan dalam mengelola politik anggaran itu sendiri? Ya, ini menarik. Jadi seharusnya bagaimana anggaran dibuat adalah menyesuaikan persoalan bangsa kita hari ini. Nah, persoalan bangsa kita hari ini, Pak. Nah, Bank Dunia membuat laporan menarik. Dibuat oleh salah satu lembaga di bawah Bank Dunia, yang namanya Oxfam. Intinya menjelaskan Indonesia terancam pecah. Karena adanya disparitas, adanya jarak yang jauh, 4 hal. Pertama, menurut Socrates, perbedaan antara kekayaan rakyat miskin dengan kekayaan oligarki atau kaum pengusaha yang ikut campur dalam pemerintahan, dalam politik, itu 1:1000. Itu ideal. Di Amerika, antara rakyat dengan oligarki perbandingannya 1:20.000. Bagaimana dengan Indonesia? 1:800.000. Nah, itu kenyataannya. Kedua, ada 4 konglomerat di Indonesia yang kekayaannya itu setara 100 juta rakyat Indonesia. Nah, ketimpangan ini menyebabkan ke depan berpotensi memecah belah dan bahkan menyebabkan Indonesia bubar. Ini bahaya. Itu pertama. Kedua, ada konglomerat yang bisa menguasai tanah sampai dengan 5 juta hektar. Satu konglomerat. Sementara di DKI atau di beberapa kota besar kita lihat ratusan atau bahkan ribuan rakyat tergusur. Haknya untuk tinggal di sebuah tanah atau di sebuah lahan digusur oleh developer, oleh pemerintah atau Pemda setempat. Nah, ini di satu sisi ada orang tersenyum, di sisi lain banyak yang menangis. Dan ini ke depan berpotensi menyebabkan Indonesia pecah. Hal lain, sumber daya SDM kita itu pendidikannya tidak support terhadap ekonomi yang terkini, terutama ekonomi digital. Orang yang di desa itu tidak terbiasa dengan ekonomi digital. Sementara di kota-kota besar, ekonomi digital begitu maju. Orang pesan Gojek, orang pesan makanan itu singkat, gitu. Sehingga perputaran ekonomi lebih cepat. Sementara di desa-desa SDM kita sangat terbatas, ya, sehingga untuk mendapatkan 1-2 rupiah saja susahnya minta ampun. Nah, ini disparitasnya juga bisa menimbulkan gejolak di kemudian hari. Nah, di sisi lain, tingkat sanitasi atau kepemilikan toilet di DKI itu sudah 95%. Sementara di Papua baru 1%. Mereka masih pakai koteka dan sebagainya. Ini ketimpangan ini di kemudian hari bisa menimbulkan gesekan sosial kalau tidak dikelola. Nah, sebaiknya anggaran kita, politik anggaran kita mengarah pada persoalan-persoalan disparitas ini. Yang membereskan hal-hal diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kita. Aspek pemerataan ekonomi kita lebih. Nah, inilah bisa jadi modal siapa presiden ke depan yang bisa menciptakan anggaran politik anggaran yang berkeadilan, dia berhak memimpin Indonesia. Ini persoalan. Baik,
rekan-rekan semuanya yang pemirsa Bincang Restorasi Indonesia, ini menarik bahwa kedepannya kita butuh eh, sosok atau figur orang-orang, tidak hanya pemimpinnya saja, tetapi juga orang-orang sekitar pemimpin itu yang paham betul tentang politik anggaran yang berkeadilan, gitu, dengan catatan yang berkeadilan. Gitu. Nah, kita saat ini Bang sedang melihat jauh ke depan supaya Indonesia ini tidak pecah. Ya, gitu. Oleh karena itu eh, eh, kita teman-teman itu saya kawan-kawan semuanya itu berdiskusi dan sepakat untuk bisa mencetuskan sebuah ide tentang restorasi Indonesia yang saat ini sudah sangat di ujung tanduk. Kita lihat adanya disparitas yang tadi Bang Joni sudah bilang, gitu, ketimpangan, gitu kan, 1% orang menguasai banyak orang. Nah, ini yang sedang menjadi pikiran kami semua dan juga kita semua para pemirsa yang bicara restorasi ini. Nah, tadi menarik disebutkan bahwasanya pemimpin ke depan itu harus bisa melihat permasalahan. Kira-kira menurut Bang Joni, adakah dari yang kita lihat calon leadership kita ini ke depan itu yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk bisa mengelola anggaran? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya. Kita belum lihat perang opini, perang wacana dari capres-capres yang ada ya. Tapi saya pernah melihat satu video Ganjar Pranowo pernah ngomong soal keadilan, tapi tidak konkret, masih keadilan hanya pembagian pemerataan. Nah, kemudian ada juga calon seperti Anies Baswedan pernah bercerita bahwa ke depan itu yang dikedepankan adalah keadilan. Konsep keadilan ditawarkan itu menarik karena memang bobotnya jelas. Salah satu keadilan itu adalah pemerataan hak transportasi, dan itu sudah ada rekam jejaknya di Jakarta, meningkatkan penumpang kendaraan umum dari 300.000 menjadi hampir 2 juta 3 juta. Nah, sekarang terus bertambah. Beliau tidak hanya berwacana tapi sudah merealisasikan, ada rekam jejaknya. Kemudian juga Prabowo pernah mewacanakan saat beliau jadi oposisi bertarung dengan Jokowi gitu ya. Beliau bilang perlu adanya keadilan untuk pribumi gitu, secara ekonomi. Jadi ini menarik. Tapi Anies juga punya konsep keadilan ini lain, bahwa sumber daya manusia itu jangan dijadikan modal, tapi jadikanlah sebagai untuk alat untuk membangkitkan perekonomian, alat untuk membangkitkan kesejahteraan. Apalagi 2045 kabarnya kita akan mendapat bonus demografi, di mana 65% dari rakyat Indonesia adalah tenaga kerja produktif. Mirip demografi Jepang ketika pasca di bom atom. Dia di bom atom 42, kita merdeka 45, nggak terlalu jauh. Tapi kesejahteraan Jepang overshoot, cepat sekali tumbuhnya. Karena apa? Karena adanya bangunan demografi yang cantik, banyak generasi muda yang produktif, sehingga Jepang cepat bangkit. Nah, konteks hari ini kita tidak dijajah, tapi lebih kepada persaingan ke depan. Diprediksi 2045 kita akan menjadi negara dengan kapasitas ekonomi 2-3 besar. Sekarang masih jauh lah, masih 8 atau 9. Nah, kalau mengelola bonus demografi ini dengan baik, mengelola sumber daya alam ini dengan baik, itu konsepnya Anies. Nah, kalau salah kelola, kita tidak dapat bonus demografi, tapi yang kita dapat justru bencana demografi. Bencana demografi ini salah satu yang kita khawatirkan adalah benturan horizontal, Pak. Ya, terutama kan pendidikan, aspek pendidikan. Aspek pendidikan itu menentukan kita menjadi manusia berbobot atau tidak. Nah, Anies punya konsep pendidikan itu membentuk karakter, bukan untuk menambah persaingan terhadap kompetitor kita, tapi keadilan pendidikan itu untuk membentuk karakter. Pertama, karakter moral
Karakter moral seperti jujur, adil, kemudian juga welas asih dan lain-lain. Yang kedua, karakter kinerja seperti cepat, kemudian cerdas, kemudian jangan sampai karakter moralnya bagus, jujur tapi lemot, nggak bisa produktif. Atau sebaliknya, dia perikas, cerdas, cekatan tapi tidak jujur, akhirnya korupsi. Nah, inilah konsep-konsep yang dituangkan oleh para calon kita. Nah, yang lebih konkret terlihat pada jejak rekamnya Anies maupun konsep-konsep yang ditawarkan. Walaupun saat ini kita sudah melihat perkembangan situasi politik ini, sudah ada nih beberapa calon yang untuk pemimpin masa depan ya, kita sebutnya pemimpin masa depan. Tapi kita pasti akan wait and see dan kita melihat kinerja ke depannya gitu, dan tetap kita akan kritisi bersama. Ya. Gitu. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan closing statement setelah pesan yang berikut ini. Baik, pemirsa, kita sudah sampai kepada penghujung acara. Di sini saya masih bersama dengan Bang Joni Edward. Tadi saya agak lupa untuk memperkenalkan siapa sebetulnya Bang Joni. Kalau kita di kalangan pewarta dan wartawan itu sudah sangat mengenal Bang Joni. Bang Joni, sedikit deh tentang Bang Joni deh. Gitu. Sebutkan aja Bang. Ya, saya sekarang sibuk di fnn.co.id, Forum News Network. Bulan lalu masih jadi pemimpin umum, tapi bulan ini sudah jalan sebagai pemimpin redaksi. Jadi ini naik kelas atau gimana nih? Kalau secara struktur sebenarnya turun, tapi turun. Gengsinya ada di tim. Gengsinya ada di tim. Ya. Ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya yang budiman, ini Bang Joni nih, ini senior sekaligus sahabat kami. Bang, kita pengen kasih pesan-pesan nih kepada pemirsa Bincang Restorasi. Harapan tentang order restorasi ke depan ini menurut dan di mata Bang Joni. Ya. Silakan. Kita belajar dari restorasi Meiji ya. Di sana dari kondisi yang hancur, kemudian restorasi menjadi baik, dia tumbuh cepat ya. Jadi Jepang menuju negara maju itu butuh cuma 120 tahun. 120 tahun. Eropa rata-rata 350 tahun. Tapi yang lebih ajaib sebenarnya Korea. Dia cuma butuh 50 tahun bisa maju dan setara dengan negara-negara di dunia. Nah, Indonesia baru 70 berapa tahun ya? 79 atau 78 tahun yang merdeka. Dan memang mungkin dalam perjalanan sejarah negara memang perlu waktu untuk menjadi negara maju. Nah, di masa lalu kita sudah lalai, beberapa kali potensi kita untuk menjadi negara itu terhalang oleh salah kelola sumber daya alam. Nah, ke depan apakah sumber daya alam kita habis? Belum. Ini on track ini nikel. Kalau kita ubah kebijakannya menjadi menyejahterakan rakyat Indonesia, mungkin akan lebih baik. Nah, di depan ada yang namanya gas. Gas kita terkaya di dunia. Itu di Natuna itu besar sekali. Sehingga Cina ingin mengambil gitu. Nah, kita sudah punya kontrak dengan beberapa eksplorasi perusahaan-perusahaan gas dunia. Nah, ini tinggal closingnya, tinggal finishingnya, bagaimana nanti pemanfaatannya supaya seutuhnya dimaksimalkan untuk rakyat Indonesia. Nah, di luar gas ada lagi, masih banyak sekali kita sumber daya alam yang terbaik semua di dunia. Nah, itu mudah-mudahan kita punya pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa restoratif sehingga bisa memanfaatkan kekayaan alam kita itu yang masih banyak itu untuk sepenuhnya semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini yang kita butuhkan, yang selama ini kita lalai, selama ini tidak punya pemimpin yang pas gitu. Bahwa sejak Soekarno, Soeharto, Habibie, Mega dan seterusnya, Gus Dur itu sudah memimpin dan sudah berkontribusi, ya ada. Tapi kita perlu yang lebih optimum, yang lebih
bisa memastikan menyelesaikan persoalan-persoalan seperti utang, seperti soal keadilan, anggaran yang kurang tajam menyejahterakan bisa lebih tajam ke depan. Baik, terima kasih Bang Joni Edward, luar biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan paparan dari Bang Joni Edward. Semoga dari diskusi kami yang singkat ini bisa membawa semacam ide-ide besar untuk bisa merestorasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Baik, Bang Joni, terima kasih sudah datang di studio kami. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan mengisi acara podcast kita di Bincang Restorasi. Terima kasih Bang Joni ya. Baik pemirsa, sampai di sini saya Ibrahim El Kadir undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.